Kepada Poppy Miranda, Will YNG, Hesti Santoso, dan Ervika Rusianti, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Sehari-hari, Lucky Hutagaol berdagang di Pasar Kramat Jati. Orang-orang bilang dirinya bos bawang. Usahanya sukses. Rumahnya lumayan megah di Jalan Dukuh 5, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada hari Minggu 1 November 2020, seperti biasa Lucky berjualan di Pasar Kramat Jati. Sekitar pukul 4 sore dia pulang ke rumah. Setelah mandi dan makan, Lucky merokok di teras rumah. Tak lama kemudian dia masuk kamar dan tidur. Pukul 8 malam, pria itu terbangun lalu mengobrol dengan anaknya Rafa dan istrinya Dian Savitri. Sekitar 2 jam kemudian, sang istri Dian yang lapar minta tolong Lucky membeli kebab. Lucky pun mengajak Rafa sang anak keluar membeli kebab. Sebelum pulang, dia sempat mampir membeli rokok di warung. Pukul 11 malam setiba di rumah, Lucky memberikan kebab kepada sang istri Dian. Sudah pukul 11:30 malam, tapi keluarga itu belum tidur juga. Lucky malah pamit ke warung untuk mengobrol dengan teman-temannya. Tidak terasa jarum jam terus bergerak. Sudah memasuki Senin pukul 12:30 pagi. Dari warung, Lucky menelpon sang istri Dian. "Ada makanan apa di rumah?" "Nggak ada," jawab Dian. Lucky pun pulang. Karena pintu utama sudah dikunci, dia masuk lewat pintu garasi. Karena lapar, Lucky bilang ke Dian, "Bikinin aku Indomie." Dian menurut lalu membuatkan Indomie. Menjelang pukul 2 pagi, usai makan Indomie, Lucky kembali merokok di teras rumah sambil main HP. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Lucky akhirnya masuk kamar, mematikan lampu dan tidur bersama sang anak Rafa dan sang istri Dian. Sementara itu, maut mengintai. 2 orang misterius bersembunyi di lantai 3. Keduanya menunggu saat yang tepat. Sudah pukul 3:30 pagi. Kini saatnya mereka beraksi. Keduanya melangkah menuju kamar tidur lalu membuka pintu yang tidak terkunci. Tanpa pikir panjang mereka bacok Lucky berkali-kali dengan golok. Lucky terbangun, berusaha melawan dan menangkis. Kepala, wajah, dan tangannya luka parah. Dia mencoba mengejar pelaku, namun keduanya berhasil kabur. "Perampok, perampok!" teriak Lucky. Warga berdatangan. Mereka terkejut melihat Lucky bersimbah darah dan segera melarikannya ke rumah sakit. Sementara itu polisi dipanggil dan tiba di TKP. Sang istri Dian dan sang anak Rafa tampak panik. Dian bilang saat mereka tidur, ada 2 perampok masuk ke rumah dan membacok Lucky. Sungguh malang nasib pria itu, kondisinya kritis di rumah sakit. Untung Dian dan Rafa baik-baik saja. Namun disinilah letak kejanggalannya, paling tidak begitu menurut polisi. Mengapa hanya Lucky yang dibacok perampok, sedangkan sang anak Rafa dan sang istri Dian Savitri tidak terluka sedikit pun? Polisi pun menginterogasi Dian, dan terbongkarlah semuanya. Ternyata selama ini Lucky Hutagaol tidur seranjang dengan orang yang ingin dirinya celaka. Pada Oktober 2020, Dian mengadu kepada adiknya Robi Sugara, ABG berusia 17 yang tinggal di Purwakarta. Dian berkeluh kesah tentang kebenciannya pada suaminya Lucky. Buat dia cacat, imbalannya 100 juta. Perintah Dian pada sang adik Robi Sugara. Penawaran yang menggiurkan sekaligus menakutkan. Robi Sugara sempat menolak, tapi karena kasihan pada sang kakak plus tergoda lembaran rupiah, dia pun menerima tawaran itu. Namun nyalinya tak cukup kuat melakukannya seorang diri. Dia perlu bantuan sehingga dia pun menemui temannya Gugun Gunawan yang juga tinggal di Purwakarta. "Bantu saya," pinta Robi Sugara. "Bantu apaan?" tanya Gugun. Robi pun menjelaskan kakaknya ingin suaminya diberi pelajaran. "Kalau ngebacok berani nggak kamu? Kakak saya berani bayar 100 juta. Gugun tampak tertarik. "Emangnya mau kapan?" "Nanti deh saya kontak kamu," janji Robi. Kurang lebih seminggu kemudian pada Jumat 16 Oktober 2020, Robi Sugara kembali menemui Gugun. "Kakak saya mau ketemu kamu dulu."
"Ya udah, ayo," sahut Gugun. 5 hari kemudian pada sore 21 Oktober, Robi Sugara dan Gugun dengan sepeda motor berangkat dari Purwakarta menuju Jakarta. Kedua pemuda itu menemui Dian Savitri yang sudah menunggu di dalam mobilnya yang parkir di pinggir jalan di depan Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Robi Sugara mengenalkan Gugun. Mereka mengobrol panjang lebar sambil ditraktir Dian makan bakso. Setelah kenyang dan sepakat tentang rencana mereka, Robi Sugara dan Gugun pamit pulang ke Purwakarta. "Nih ongkos 100.000, kata Dian. 3 hari kemudian, Sabtu 24 Oktober, Robi Sugara dan Gugun mendatangi rumah Dian untuk survei lokasi. Ditetapkan Gugun sebagai eksekutor. Rencananya pada hari H nanti, Gugun akan masuk ke rumah lalu membacok Luki yang tidur di kamar tidur. 4 hari kemudian, Rabu 28 Oktober 2020, merupakan saat yang dinanti. Dian Savitri kembali menghubungi adiknya Robi Sugara agar bersama Gugun menemuinya di Jakarta untuk melakukan eksekusi. Seperti biasa, ketiganya bertemu di tempat favorit mereka di depan Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Dian sudah menunggu di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Saat itulah di dalam mobil, Dian memberikan senjata pada Robi Sugara. "Nih golok, simpan di bagasi motormu." Setelah itu Dian pamit pulang duluan ke rumah. Namun dia kemudian menelpon Robi dan memberi kabar rencana eksekusi batal karena malam itu banyak orang di depan rumah. Dian juga menyarankan agar sang adik Robi membawa 1 orang lagi untuk melakukan eksekusi. Jadi nantinya akan ada 2 eksekutor. Pada Kamis 29 Oktober, Dian menghubungi Robi lagi. "Saya sudah transfer uang 300.000 untuk beli golok 1 lagi." Robi pun segera pergi membeli golok yang kemudian disimpannya di jok motor. Pada 1 November 2020, Robi bersama Gugun dan 1 eksekutor tambahan yakni si ABG Farhan dengan sepeda motor menuju Jakarta setelah memberitahu Dian. Setiba di daerah Pondok Gede, mereka berhenti. Robi Sugara memberikan golok masing-masing pada Gugun dan Farhan. Lalu mereka menunggu di area pom bensin Taman Mini sebelum kemudian bergeser ke depan Masjid At-Tin sambil ngopi-ngopi. Sekitar pukul 11 malam, Dian menghubungi Robi dan minta agar Gugun dan Farhan menuju rumahnya. Robi pun mengantar kedua temannya itu ke rumah Dian di Jalan Dukuh 5, Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah itu Robi langsung cabut dan menunggu di kawasan Taman Mini. Pukul 11:30 malam, ketika suaminya Luki pergi nongkrong di warung, Dian memerintahkan Gugun dan Farhan masuk ke dalam rumah lewat pintu depan, lalu naik ke lantai 3 untuk bersembunyi. Di sanalah kedua eksekutor menunggu hingga memasuki Senin 3 November pukul 3:30 pagi. Dian lalu mengirimkan foto Luki ke HP mereka, menunjukkan suaminya sudah tidur pulas di kamar. Itu tandanya Gugun dan Farhan harus segera beraksi. Mereka pun langsung masuk ke kamar tidur yang tidak terkunci dan bersama-sama membacok Luki. Luki yang terbangun berteriak, berusaha melawan dan menangkis. Kepala, wajah, dan tangannya penuh luka bersimbah darah. Kedua pelaku lari. Luki mencoba mengejar namun keduanya berhasil kabur lewat lantai 3. Luki berteriak-teriak, "Perampok, perampok!" hingga warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Dan demikianlah kejadian sebenarnya yang ternyata bukan perampokan. Polisi pun meringkus ketiga pelaku, yakni Robi Sugara, Gugun, Farhan, dan tentu saja Dian Savitri. Luki yang kemudian mengetahui ternyata kejadian yang menimpa dirinya bukan ulah perampok, melainkan didalangi istrinya sendiri dengan bantuan adik ipar dan 2 eksekutor, terkejut. Untung saja dirinya selamat, meskipun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Persidangan kasus percobaan pembunuhan Luki Hutagaol digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sang istri Dian Savitri yang berusia 32 divonis 7 tahun penjara, sedangkan Gugun yang berusia 20 tahun divonis 13 tahun penjara. Kedua ABG, Robi Sugara dan Farhan divonis 3 tahun penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Jakarta. Pernikahan Dian Savitri dan Luki Hutagaol sudah berlangsung 11 tahun. Tapi menurut Dian,
Saya kesal, selama 10 tahun ini saya diperlakukan kasar terus oleh Lucky. Apalagi setiap pulang ke rumah pasti dalam kondisi mabuk. Makanya saya mau kasih pelajaran agar dia tidak lagi menyakiti saya. Lalu kalau selama ini kerap dikasari, mengapa Dian tidak pernah melaporkan hal itu kepada polisi? Dian bilang awalnya dia tidak ingin anaknya kehilangan sosok ayah. Namun karena penganiayaan Lucky semakin buruk, Dian akhirnya gelap mata dan berniat memberi pelajaran pada suaminya itu. Penganiayaan seperti apa yang sebenarnya dialami Dian selama 10 tahun? Menurutnya, suaminya Lucky, si bos bawang, suka berjudi dan main cewek. Pria itu juga kerap memukulnya, melempar gelas, mengancam dengan golok dan mencambuknya dengan ikat pinggang. Dan karena dianiaya selama 10 tahun oleh suaminya itulah, Dian pun akhirnya memutuskan balas dendam dengan balik menganiaya sang suami dengan bantuan adiknya serta 2 eksekutor. Biasanya dianiaya apa? Dilempar gelas, pakai golok juga. Banyak. Udah sering? Iya. Alasannya apa dulu dianiaya? Suami saya suka mabok, suka main perempuan. Iya. Mbaknya bekerja? Enggak. Terus menjanjikan uang 100 juta tadi? Itu gimana, Mbak? Menjanjikan uang 100 juta untuk para eksekutornya? Awalnya saya kasih aja. Iya. Saya ngomong ke adik saya, terjadi. Oke. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.